Ada yang bisa dibantu, Mbak? Iya kan, ini di sini ya? Iya, saya sendiri. Ada yang bisa dibantu. Iya, gini, cuma mau tanya-tanya kan. Kemarin itu saya kan sering lihat Miss Uni itu ya, di apa itu ya. Terus kan kemarin itu saya tuh nggak sengaja itu kan ada PT Parko Laut ya. Kan ada Miss Uni. Ya, kan kita sama-sama itu ya. Jadi kan ini kok apa benar gitu kok zero cost gitu. Masa nggak ada benar-benar ada potongan gitu. Oke, saya tidak kerjasama dengan zero cost dengan Parko Laut, Mbak. Saya tidak ada kerjasama dengan Parko Laut. Oh, tidak ada ya. Parko Laut itu sendiri, saya sendiri, nggak ada hubungan saya dengan Parko Laut. Cuman kebetulan waktu saya ada di Surabaya, saya ketemu sama Parko Laut dan dia menyatakan sama saya bahwa dia itu zero cost. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi, sebaiknya datang langsung ke Parko Laut. Karena saya bukan stafnya dan bukan endosan dari Parko Laut. Jadi Miss Uni nggak berani nih ngomong seperti apa term and condition-nya. Jadi lebih baik kan. Kalau sama Miss Uni kan bener-bener, oh iya soalnya kan Miss Uni ya pahlawannya PKI. Nggak mungkin lah bohong gitu loh maksud saya. Oke, masalah bohong sama enggaknya kan saya, itu kan PT lain Mbak. Saya kan tidak boleh nih mengatakan bahwa saya itu jaminan 100% bahwa dia baik. Iya. Tapi yang saya tahu dia tahu peraturan dan taat peraturan, boleh menanyakan. Boleh menanyakan langsung sama dia. Jadi karena di Parko Laut itu kalian diajarin untuk membuat data sendiri. Jadi kalau datamu tidak bisa dipalsukan atau seperti apa dan bagaimana, itu Parko Laut menyuruh kalian melakukan sendiri. Jadi semuanya sendiri. Berarti ngurus sendiri gitu. Betul, mereka cuma mendampingi saja. Jadi kamu harus berangkat sendiri, ngurusin semua sendiri. Karena itu di tempat dia itu zero cost. Jadi kamu harus berangkat sendiri, semua aktivitas sendiri. Mereka mendampingi karena dari Parko Laut sendiri itu ingin mengajarkan kalian mandiri. Jadi Parko Laut itu tidak memaksa kalian harus ikut dia. Dan saya bukan diendos sama Parko Laut. Saya bukan diendos, tapi saya berbicara dengan Parko Laut dan Parko Laut mengerti, tahu. Karena itu saya mencoba berbicara dan banyak sekali saksi-saksinya. Jadi banyak anaknya yang Parko Laut datang ke sini. Jadi apakah Miss Uni tahu benar-benar dalamannya Parko Laut? Enggak. Saya nggak berani nih. Ntar ada oknum atas nama Parko Laut, ntar Miss Uni yang harus bertanggung jawab. Enggak juga ya. Yeah. Cuman saya waktu ada di Surabaya, saya kenalan sama pemiliknya. Dan pemiliknya menceritakan tentang zero cost sama saya. Kenapa waktu itu terus saya pulang dari Indonesia, saya podcast bareng sama ibu direkturnya. Yeah. Tapi bagaimana dan seperti apa kejelasannya lebih baik menghubungi PT Parko Laut langsung. Hati-hati, banyak oknum. Itu bener-bener enggak. Iya, makanya itu kan saya langsung tanya. Saya kan ada teman ya di Hongkong itu. Saya tolong carikan nomornya Miss Uni, aku bilang gitu. Terus mau tanya-tanya soal itu loh, PT Parko Laut bener enggak tuh. Apa ya mungkin selama ini kan belum ada atau enggak ada potongan gitu. Karena itu langsung telepon aja, kan ada tuh di nomornya di online PT Parko Laut, nomor online-nya buat daftarnya, cari langsung. Jadi karena Miss Uni bukan pendukung zero cost, tapi Miss Uni juga tidak menentang zero cost. Jadi kalau ada yang zero cost, kalian punya pilihan. Dimana ini agent A, ini PT A, ini potongan, PT B tidak potongan. Yang memilih kan kalian. Miss Uni menyuguhkan dua-duanya. Ada yang potongan, ada yang tidak potongan. Ngerti? Tapi kayaknya baru ini ya, Miss. Ada beberapa PT yang di Malang juga, Mbak. Ada. Bukan hanya Parko Laut. Oh. Cuman kebetulan yang saya kenal adalah Parko Laut. Saya kenal sendiri. Oh. Jadi makanya langsung tanya Miss Uni. Orang lain kan takutnya ada oknum-oknum yang memanfaatkan gimana gitu. Makanya itu tanyakan sama Parko Laut langsung seperti apa prosesnya, prosedurnya. Jadi nek kalian menye-menye ya kemungkinan besar Parko Laut juga nggak mau, Mbak. Bener nggak? Saya disuruh sendiri gitu ya. Iya. Soalnya kita kan biasanya kan sama agen-agen, maksudnya diurusin mereka gitu. Enggak, mereka tetap dampingi sampean. Mereka dampingi sampean, tapi
ngurus sendiri, semuanya di Dukcapil apa semuanya ngurusi sendiri sampean. Iya. Saya mau tanya nih satu kasus ya, maaf ya. Misalnya kan dulu kan pernah ke Hong Kong ya, tapi kan sudah lama pulang kan ya. Nah karena ada sesuatu dia itu mengganti nama kan ya, terus mengganti nama sekarang mau balik lagi itu kira-kira bisa nggak? Saya nyatakan tidak bisa Mbak. Kalau kamu ganti nama berarti data ganda dong kamu. Pingin masuk penjara. Oh berarti walaupun maksudnya kan ya bener, berarti enggak. Ya nggak bisa. Kan saya tadi bilang nih. Sama paspor dulu. Nggak bisa dong. Karena itu saya sukanya sama Parko Laut adalah data kalian buat sendiri. Kalau data ganda jelas mental langsung. Tapi kalau lewat PT, nah itu ada potongannya, bayar segini seperti itu. Nah, itu pasti ada sesuatu yang harus kalian bayar. Karena itu saya selalu menyuguhkan 2 menu. Kalau Parko Laut ini seperti ini loh. Kalau PT-PT lain ini seperti ini. Saya ada berapa? 5 PT. Masalah potongan saya nggak mau ikut campur Mbak. Karena itu kebijakan yang ada di Indonesia. Saya nggak berani ikut campur. Jadi apakah Miss Uni pendukung zero cost? Enggak kok, PT saya ada yang zero cost, ada yang nggak zero cost. Jadi kalian yang memilih. Tapi kamu punya data ganda, saya sudah yakin Parko Laut tidak mau memproses. Karena Parko Laut itu takut banget dengan data ganda. Dia itu paling nggak suka kalau suruh memalsukan data. Nah, apakah PT lain itu tidak bagus karena memalsukan data? Tidak. Karena PT lain mau berusaha, tapi ya itu kan nggak mungkin mereka berusaha tanpa kamu harus membayar. Iya. Bener nggak? Iya. Tapi kalau misalnya kasus seperti itu nggak lewat Parko Laut itu memang bisa Miss. Waduh, saya nggak berani Mbak. Itu kan kamu duplikat data, nggak wani ya Bu. Soalnya kan ya sudah kan nggak tahu ya keadaannya orang kan dipikirkan dia nggak kembali lagi lah gitu. Terus karena ada sesuatu hal mengganti nama gitu. Terus kok ya sekarang gini keadaannya. Ya itu namanya uji nyali Mbak, uji nyali. Jangan, lebih baik jangan. Jangan nih, menurut pendapat saya jangan. Karena kalau uji nyali di penjara kita selesai urusannya Mbak. Bener nggak? Jangan deh, lebih baik jangan. Ya. Tapi bener misal kalau medical pasporan itu biayanya gimana Miss? Nah, seperti yang saya katakan, karena Miss Uni itu bukan di endorse, Miss Uni itu bukan dari PT. Saya cuma mengatakan bahwa itu zero cost. Masalah term and conditionnya cari dia langsung saya. Nggak boleh dong Miss Uni ikut campur. Iya jawabanku bener. Orang. Saya tuh dikasih nomor teman saya di Hong Kong itu ya. Ini lo masuk ke ini Parko Laut ini ada Miss Uni bilangnya gitu. Aku ya sering lihat titelnya Miss Uni itu kan. Miss Uni kan pasti kan nggak menyembunyikan sesuatu yang misalnya buruk gitu tentang keadaan yang pasti jujur lah. Karena itu cari dia langsung. Saya tidak mau keluar dari mulut saya. Iya kalau benar, kalau nggak benar tapuki uang saya Indonesia saya Mbak. Nggak mau saya. Tapi kalau menurut Miss Uni itu oke nggak ya? Menurut saya bagus. Tapi bagus buat saya kan belum tentu bagus buat jenengan. Saya tuh soalnya kan saya belum pernah dengar kalau nggak ada potongan gitu loh kan. Banyak Mbak, bukan cuma satu PT aja, ada beberapa PT juga banyak. Iya. Takutnya kan nanti di tengah-tengah ada embel-embelnya gitu loh Miss, yang saya takuti. Iya karena itu langsung nanya aja Mbak, karena banyak saksinya yang datang nanya Parko Laut datang ke tempat saya. Jadi iya maksudnya. Tapi ingat nasib-nasiban ya. Dapat majikan baik atau enggaknya kan nasib-nasiban, walaupun kamu bayar potongan apakah jaminan majikan baik enggak juga. Jadi saya lebih memilih untuk sampai nanya langsung ke Parko Laut. Entar Miss Uni nih ngomong Parko Laut dipikirnya promosi. Enggak terus kemarin ada agent ngomong Uni itu kerjasama sama Parko Laut gitu. Iya, ntar jadinya fitnah. Padahal saya nggak ada hubungannya dengan Parko Laut. Cuman saya pernah pulang Indonesia dan waktu saya pembekalan terakhir pekerja migran Indonesia itu saya ada di Surabaya. Kebetulan saya ada di BP3MI dan saya ketemu dengan anak-anaknya Parko Laut. Habis itu yang punya Parko Laut nemuin saya, itu aja, sekedar itu aja. Jadi tidak lebih dari itu. Apakah Parko Laut bagus?
menurut pendapat anak-anak yang sudah masuk parko laut yang datang ke saya, bagus. Miss Yuni tahu nggak? Ya nggak tahu. Kan saya bilang, katanya. Bener-bener nggak ada potongan ya, Miss ya? Itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan. Saya nggak tahu. Itu yang disampaikan. Iya. Itu yang disampaikan oleh anak-anak yang anak-anaknya parko laut. Itu khusus Hongkong kayaknya, Miss ya? Kayaknya Taiwan juga ada sih. Oh. Iya tuh, lebih baik tanya langsung PT Parko Laut. Iya kan, tanya Miss Yuni. Nggak boleh, Miss Yuni bukan stafnya. Salah jawaban saya, entar. Soalnya kan, Nggak berani? iya. Nggak boleh. Cari Parko Laut sendiri. Jangan cari Miss Yuni. Iya. Cari yang di Parko Laut sendiri ya sayangnya. Mas aku soalnya bilang, ini Miss Yuni di Parko Laut. Iya, diomongi ya. Kalau ada Parko Laut ya, Iya, Miss. Oke, terima kasih. Oke, makasih ya, Yuk, Miss. bye-bye. Oke, jadi saya terjadi fitnah lagi, katanya saya di-endorse Parko Laut. Parko Laut tidak endorse saya ya. Tapi saya lihat dia PT-nya bagus, ya udah, nggak apa-apa. Kan saya bilang siapapun yang saya rasa bagus, oke, bagus buat saya belum tentu bagus buat kalian. Karena itu Miss Yuni selalu bilang bahwa mungkin bagus buat saya belum tentu bagus buat kamu. Karena itu buat teman-teman nih selalu lihat konten saya itu jangan separuh-separuh. Entar ini diartikan yang lain-lain lagi. Aduh, jadi sedih saya ini. Kadang-kadang banyak hal yang saya tidak ingin klarifikasi, seolah-olah saya klarifikasi. Dan kebetulan saya kenal Parko Laut. Kalian itu nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Parko Laut, ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah jelek-jelekin Parko Laut. Lah, Parko Laut kok bisa zero cost? Ya udah, biarkan aja dia dengan versinya dia. Lah, uang Hongkong ini sama kok. Dia cuma ngambil pasaran aja, mungkin berapa persennya aja. Ya biarkan Parko Laut dengan versinya dia sendiri gitu loh. Jadi beberapa agent yang ada di Hongkong ini mengatakan bahwa Yuni itu pendukungnya zero cost loh. Bukan masalah pendukung dan tidaknya. Ini kasarannya orang ngomong itu ada dua jalan. Satu zero cost, satu nggak zero cost. Ya terserah kalian milih yang mana. Suka-suka kalian. Jadi jangan mengatakan bahwa saya itu tendensinya ke Parko Laut juga. Enggak. Saya nggak promosikan Parko Laut. Kalau Parko Laut bagus, mereka nggak perlu promosi. Mereka akan keluar sendiri. Akan kelihatan baiknya. Nah, agent-agent dan PT-PT lain, ya harusnya bersaing dong dengan Parko Laut. Kalau kalian bayar, apa sih yang bisa kalian berikan buat para pekerja migran? Kalau Parko Laut gratis. Kalau kalian, setempat saya nggak gratis, tapi saya take care pembantu 24 jam. Oh, nggak ono sing 24 jam ya. Mau pikir ki jam gondal-gandul gitu 24 jam. Artinya adalah lakukan yang terbaik, selebihnya biar masyarakat yang menilai. Jadi sekali lagi semangat buat teman-teman dan PT-PT yang bukan zero cost, karena saya ada 3 PT yang bukan zero cost. Jadi saya ada 3 PT yang tidak zero cost. Saya mendukung mereka. Saya mendukung Parko Laut, mendukung mereka. Miss Yuni pelin-pelan. Saya menyuguhkan di pasaran dengan versi masing-masing. Jadi jangan salah paham buat agent-agent dan teman-teman yang lain bahwa saya itu ada di tengah-tengah. Saya itu sebagai pembantu dan juga sebagai majikan. Saya sebagai staff agent atau sebagai majikan. Saya sebagai PT atau sebagai apa. Saya menempatkan diri saya di tengah-tengah. Miss Yuni di dunia ini nggak ada yang netral, saya tahu. Tapi setidak-tidaknya saya mencoba untuk menetralisir kehidupan saya pribadi. Jadi sebelum saya menyentuh ranah-ranah yang lain, saya mencoba yang terbaik untuk diri saya. Sukses selalu buat PT-PT yang ada di Indonesia, baik yang potongan ataupun yang tidak potongan. Saya berdoa agar kita semua yang terkena masalah bisa diselesaikan masalahnya, dan buat teman-teman yang ada di PT yang sudah lama, semoga mendapatkan majikan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih.